Oke, berarti kalian berdua kesamaannya di nggak rata ya. Iya. Tapi ternyata kalian punya kelebihan di nggak rata tapi cantik. Enggak kok, biasa aja. Cantik kok. Percaya deh tanya sama yang nonton nanti. Nanti mereka kasih. Kalau mereka berdua cantik nanti jawabnya di YouTube ya. Kalau mereka berdua cantik nanti dibalas. Dia cantik ciptaan Tuhan ya cantik. Amin, amin, amin. Setuju. Soalnya kalau bilang nggak cantik sama aja menghina. Ya, setuju. Waduh, ini pinter banget. Setuju banget. Tuh, dengar itu. Kalian semua diciptakan cantik. Kalau Anda bilang tidak cantik, berarti Anda menghina Tuhan yang menciptakan Anda. Dengar itu kata Sidney. Yang penting itu pesan Sidney itu. Kalian diciptakan cantik. Tidak ada yang tidak cantik. Karena kalau bilang tidak cantik, itu namanya menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kalian. Setuju nggak? Ya. Setuju jawab sini dong, setuju. Dia setuju banget. Nah, setuju. Ya. Selain kalian berdua kesamaan giginya nggak rata, jadi mau dipasang beda. Selain itu ada kesamaan apa lagi? Tadi inget urusannya udah lumayan banget. Sama Cino. Iya. Sama-sama? Oh iya ya. Iya benar juga ya. Punya dia. Oh iya benar. Berarti kayaknya memang betul kalian bersaudara ini. Saudara sepupu kok? Kan soalnya. Tapi juga kan kalau di kan banyak juga yang punya kalau ini kan juga lumayan banyak orangnya naik sama banyak. Ya udah, mudah-mudahan nanti tanya papa dan mama di rumah, semoga mereka jawab benar kalian betul saudara. Iya, nggak tahu juga. Ya, karena setahu saya gitu. Papa Anggi, papa Sidney itu ada hubungan saudara. Gitu. Oke. Kesamaan lain apa lagi? Apa-apa? Tadi tahu sama tahu. Oh, kakinya sini benjol. Mana kakinya Anggi? Ini loh yang kelopak mata kaki. Berarti Sidney sama Anggi sama? Iya. Loh, iya. Iya. Kok bisa sama ya? Waduh. Sama-sama elek. Nah, berarti guys ini kita sudah temukan kesamaan mereka ada 3. Ya, gigi, sama dahi, ya kan? Sama kaki. Sama-sama kakinya jelek, gigi dan juga enggak. Dahinya tinggi. Sama, tapi cantik mereka berdua ternyata. Tapi ada beda. Nggak usah nyindir. Oh. Dulu aku di gigi ada masa. Iya. Iya baru sekarang. Gitu ya. Masa? Iya. Berarti sini sekarang tinggi berapa badan? 159. Tinggi juga ya. Padahal masih SD loh. Berarti kamu masih bisa tinggi lagi kalau kamu. Kalau nggak salah 155. Tak mungkin. Percaya udah. Iya tiba-tiba sini lagi. Beda sama yang dari kamu. Dia masih 158. Kamu nggak bisa tinggal di mana? Gimana aku? 55. Aku udah nasa kalau nggak salah 150 nggak 150 nggak 155. Udah lama ngukur. Udah lama nggak ngukur. Tapi situ nggak percaya sih. Udah nggak percaya. Sisinya sangat jauh. Oh gitu ya. Aku loh yang lebih tinggi dari dia itu masih 159. Masa dia Hmm. gimana? Dia udah 155. Tapi Tahu mungkin kan yang berapa lah? mungkin dia timbang langsung, kamu timbang langsung ya, tidak pernah timbang langsung. Iya pernah. Itu kan dia langsung timbang. Oh, iya. Di kosan. Berarti mungkin temanmu yang klinik apa? Iya. Kalau kau tahu, Pak dulu. Aku di posyandu. Ya. Ya. Oke.
Ada lagi nggak kesamaan yang lain lagi? Coba tangan dulu. Ada benjolan. Hah? Benjolan? Semua orang kan punya. Dia main lah. Oh iya, kalau itu sama. Semua orang punya. Harus sama enggak beda. Nggak ngecek badan. Sama-sama kulit sawo matang. Kulit sahabat. Oh enggak. Oh, Kalau sini masih lebih terang putih. Kalau anggur sama. ya apa ya? Oh, rambut kayak sana. Kelihatan, Oh iya betul rambut. ya kan? Rambut sama benar. Berarti cukup banyak yang kesamaan. Enggak kok dikit di bawah 10. Oh, iya. Oke. Ini lihat kamera dulu ada jalan atau berhenti? Terus selama kalian bertemanan pernah nggak ada salah paham akhirnya dari itu? Ada Oh iya tentang apa itu sih? itu pribadi. Hah? Pribadinya bagaimana contohnya? Ini loh. Ini. Dulu tuh pernah berantem, tapi ada suatu hal yang nggak bisa sih. Iya. Memalukan sekali dalamnya. Dia memakan bikin artnya baru. Soalnya tuh udah lama waktu kecil. Terlalu bocil. Oh. Alay itu. Gak maksudnya tuh Nah, bodoh kayak kita walaupun berantem tetap bersama gitu kayak kita berbaikan. masih bocil makanya berantem. Itu Ya, loh hal ini kayak sepele sinetron. banget. Pas sepele dibikin besar. Oh gitu ya. Sekarang Hmm. Jadi berarti artinya bocil gitu. karena itu tidak baik dan kalian mencoba untuk melupakan itu. Iya, biar pertemanan kita itu kayak nggak rusak gitu. Benar. Setuju. Guys lihat ini dua anak ini pintar banget. Jadi mereka masih muda, masih kecil, tapi cara berpikirnya cukup jelas. Mereka bisa menghilangkan atau coba melupakan masa lalu mereka yang pernah buat mereka berantem karena satu alasan, supaya hubungan mereka tidak berpisah, supaya mereka tetap bertemanan, maka masa lalu mereka yang pernah buat mereka berantem itu mereka lupakan sehingga mereka tetap bisa berteman sampai sekarang. Inilah hebat kedewasaan mereka berdua. Adik-adik yang seumuran dengan mereka perlu dicontoh, bahkan yang lebih besar lagi harus dicontoh sama mereka karena mereka membawa pesan pertemanan yang cukup dewasa. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nggak yang membuat salah paham dari selainnya? Mau diceritain nggak? Boleh. Aku lain. Iya, lu usah. Soalnya udah kayaknya. Masa aku bilang takut aib langsung dia bilang nggak jadi. Soalnya aku suka banget kok. Dulu kayak ada beberapa hal yang sudah, tapi yang lain yang bukan aib itu lupa. Itu 4 atau enggak 5 tahun yang lalu. Iya. Wih lama banget. Berarti umur kalian seberapa itu? Masih kecil banget. Aku masih umur 6. Lima. Umur 7 Ya udah lumayan lama lah. Kalau nggak salah kalau aku umur 5, kamu 6. Dikenalin kita. Oh, pengen mama gitu. Iya. Dan Iya. main mama terus berpisah jauh banget dia. Rumahnya jauh. Gak apa-apa, santai. Ini ngobrol santai. Terus kesamaan apa lagi? Sifat ya? Sifat, iya, Ya, sifat. Sifat apa ya? Beberapa hal ada yang sama. Gitu. Contohnya beberapa hal itu apa sih? Ini memakan. Ini aja. Maaf ya kalau alay gitu. Gak apa-apa. suka ngincer jogan. Iya. Suka Ini dilakukan pas Suka masih ngincer bocil. jogan. ini Ngincer, nyari Jogan. kalau ketemu contohnya apa? Jogan. cowok Ganteng. Cowok ganteng. Oh, pas masih bocil. maaf saya masih ketinggalan kalau istilah cowok ganteng. Oh iya. Itu tidak salah, itu normal. Kalian adik-adik kalau memang ada masa-masa umur di mana memang
makin bertambah umur memang kalian sudah punya, kalau istilah kata bagaimana? Itu umur 6 sampai 7 tahun. Iya, maksudnya artinya kalian nggak apa-apa itu mulai mengerti yang namanya cowok ganteng itu nggak apa-apa. Nah, itu tidak salah. Nggak ada. Lalu nggak ada istilah jogan-jogan gitu. Iya, kayak manggilnya Oh, itu ganteng. sampai gitu. Iya, caper. Iya, sumpah caper. Oh gitu ya. Iya, caper banget perhatiin. Oh terdapat. Sumpah kalau minumnya mau gitu. Iya. Jadi guys, ini memang cerdas. Mereka masih umur 5 tahun, 6 tahun. Mereka pernah cari cowok ganteng. Mereka sudah mengenal yang namanya cowok ganteng. Jadi memang pertumbuhan yang cukup cepat dan cerdas pemikiran mereka. Ternyata kita nggak nyangka, biasanya orang tua bilang begini, aduh anak-anak masih kecil, jangankan umur 5 tahun, 4 tahun. Ternyata umur sudah SD, udah SMP, udah SMA, orang tua selalu bilang anak masih kecil, nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata orang tua tidak sadari, anak-anak masih kecil itu sudah punya rasa suka kepada lawan jenis, itu sudah ada. Jadi mereka berdua ini ternyata masih umur 5-6 tahun, mereka juga sudah tahu yang namanya cowok ganteng, dan mereka pernah cari-cari cowok ganteng. Tapi itu dulu katanya. Tapi kalau sekarang mungkin karena dengan pendidikan yang makin bertambah, pengetahuan yang makin bertambah, mereka sudah mulai untuk Ada melupakan. Bagaimana Bu? ada rasa malunya kalau diingat-ingat. Oh ya, jadi kita lanjut lagi. Nah biasanya orang tua itu merasa anak-anak masih kecil, jadi mereka belum tahu hal-hal kayak gitu. Padahal mereka lupa bahwa ternyata anak-anak masih SD, SMP maupun SMA, jangankan SMP SMA, masih SD pun mereka sudah tahu bagaimana tentang lawan jenis, bagaimana tahu tentang cowok ganteng, cewek cantik, mereka udah paham. Jadi kadang-kadang orang tua merasa mereka belum tahu apa-apa, tapi sebetulnya ini contoh seperti Anggun dengan Sydney, bagaimana dulu mereka masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, mereka udah tahu yang namanya cowok ganteng, dan makan mereka cari cowok ganteng. Tapi itu dulu, tapi mereka berdua dengan adanya makin bertambah umur, mereka sudah mulai berpikir dewasa, akhirnya mereka merasa malu kalau mengingat lagi tentang masa lalu, kalau mereka pernah cari cowok ganteng. Sekarang mereka merasa malu, jadi mereka mulai berpikir lebih dewasa lagi untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, atau mulai merasa malu kalau mengingat masa lalu itu. Tetapi yang terpenting adalah perlu juga orang tua tahu bahwa memang anak-anak memang mereka juga sudah mulai mengerti hal seperti ini. Jadi saya kira orang tua harus perlu edukasi lagi yang lebih penting buat mereka, sehingga mereka lebih baik tahu dari orang tua langsung daripada mereka nanya-nanya kepada orang lain, atau mereka akan melakukan tindakan sendiri, akhirnya mereka akan salah di dalam pertemanan dan di dalam pergaulan, dan bahkan mereka akan dimanfaatkan oleh orang lain yang memang sengaja untuk mau menghancurkan mereka. Jadi ini perlu orang tua harus tahu, jadi orang tua harus pantau. Jangan dipikir anak-anak masih itu belum tahu apa-apa, padahal mereka sudah paham juga tentang hal itu. Jadi perlu banget yang namanya edukasi dan pantauan orang tua. Untuk anak-anak kecil juga pun yang seumuran dengan Sydney dan Anggun pun mereka harus hari ini juga harus mengambil hal ini menjadi pelajaran, bahwa mereka tidak segampang itu untuk mau mencari cowok-cowok yang ganteng atau lain-lain, tapi mereka harus belajar bahwa mereka tidak melakukan hal itu dalam waktunya. Jadi mereka harus perlu
hati-hati di dalam pergaulan. Demikianlah untuk apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Anggun dengan Sydney. Semoga ini hal yang sangat memberi manfaat dan edukasi kepada kita sebagai orang tua maupun kepada adik-adik yang seumuran dengan Sydney dan Anggun. Oke, sampai di sini dan saya minta statement terakhir dari Sydney sendiri, Anggun sendiri, untuk bagaimana memberi edukasi kepada adik-adik yang seumuran dengan kalian bahwa kalian jangan lagi meniru tentang apa yang kami lakukan dulu, mencari slogan-slogan itu hal yang salah. Jadi karena kami telah melakukan hal yang salah dan kami sudah berubah, dan kami harap teman-teman jangan melakukan seperti itu tidak bagus. Oke, segmen dari sini dan terserah siapa yang mulai. Menurut aku sih kalian jangan niru kayak masa kecil kita ya, dari coban atau coban itu. Yang pantas saya niru adalah menjaga pertemanan. Ya, sudah. Oke, Sydney. Ada lagi. Kalian nggak boleh niru kita ya waktu kecil, soalnya itu nggak baik. Itu nyari cobaan tuh pekerjaan orang besar, kita masih kecil, kita mending dari itu. Oke guys, itulah segmen dari Sydney dan Anggun yang sangat cerdas kata-katanya. Semoga ini pelajaran yang berharga buat kita sebagai orang tua dan untuk anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa dan bye bye. Kita ketemu di video berikutnya.